Halo, selamat bertemu kembali dalam mata kuliah pengantar ilmu peternakan. Masih pada materi mengenal kambing sebagai salah satu ternak kecil. Saya siap menemani Anda belajar mengenal lebih jauh tentang ternak kambing sebagai salah satu ternak kecil. Ayo, Anda juga harus semangat. Baik, setelah Anda mengenal ternak kambing liar yang menjadi nenek moyang dari kambing modern dan mengenal juga beberapa bangsa kambing di luar negeri, kini mari kita mengenal kambing yang sering ditemui di Indonesia. Jangan lupa dengan berbagai istilah yang telah Anda pelajari, misalnya ternak asli, ternak lokal, ternak hibrid, dan lain-lain. Di Indonesia kita mengenal bangsa kambing gembrong dan kambing kacang sebagai ternak kambing lokal. Kemudian kambing yang diimpor atau diintroduksi dari luar seperti bangsa kambing Etawa, kambing Bur, kambing Saanen, dan lain-lain. Kemudian ada juga kambing hasil perkawinan silang, misalnya kambing PE, itu hasil perkawinan antara kambing lokal dengan kambing Etawa. Kambing Burawa, ini perkawinan antara kambing Bur dengan kambing Etawa. Kemudian kambing Jawa Randu. Nah, hasil persilangan bangsa apa yang menjadikan kambing Jawa Randu? Coba ikuti dengan seksama dan teliti materi kali ini supaya Anda bisa menjawab pertanyaan kambing Jawa Randu adalah hasil perkawinan bangsa kambing apa dengan apa. Oke. Sekarang mari kita mengenal lebih detail dari tiap bangsa kambing tersebut. Yang pertama adalah kita lihat kambing gembrong. Kambing gembrong adalah kambing asli yang sudah sejak lama ditemukan hanya ada di Pulau Bali. Kambing gembrong merupakan turunan dari bangsa kambing Angora atau bangsa kambing Kashmir. Ciri kambing gembrong adalah bulunya berwarna putih, halus seperti sutra dan panjang. Bahkan rambutnya pada bagian kepala bisa menutupi muka dan telinga. Seperti apa ya kira-kira ya? Oke, kambing gembrong biasanya dicukur rambutnya. Dan pemeliharaannya biasanya secara semi-intensif. Coba Anda cari apa arti pemeliharaan semi-intensif dan apa bedanya dengan pemeliharaan intensif. Beda dengan pemeliharaan ekstensif. Ya. Sekarang kita lihat tampilan kambing gembrong. Nah, ini kambing gembrong. Zaman dulu, bulu kambing gembrong yang cukup panjang dan kuat biasa digunakan sebagai tali untuk memancing ikan. Oke, ini kambing gembrong. Cantik ya. Berikutnya kita mengenali kambing kacang. Anda tentu sering melihat kambing yang berkeliaran di sekitar rumah Anda di kampung, atau mungkin ada di jalan, di pekarangan, di sawah, atau di perbukitan, di gunung. Warnanya ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang putih. Itu kambing kacang. Kambing kacang memiliki sifat prolifik, yang artinya dapat beranak lebih dari satu ekor setiap kali melahirkan. Prolifikasi adalah suatu karakter atau sifat yang menunjukkan kemampuan seekor induk untuk menghasilkan anak dalam jumlah tertentu pada setiap kelahiran. Prolifikasi adalah bersifat menurun, sehingga gen prolifikasi ini memberi kesempatan untuk meningkatkan produktivitas secara permanen. Nanti kita pelajari lebih detail di ilmu genetika dan ilmu pemulihan ternak ya, semester 2, semester 3. Kita ketemu lagi.
Pada usia 15-18 bulan, kambing kacang bisa beranak yang pertama kali. Kambing kacang merupakan kambing tipe daging, artinya dipelihara untuk diambil produksinya yang berupa daging oleh manusia. Dan ada pula yang memanfaatkan kulitnya sebagai bahan baku bermacam produk. Kambing kacang bersifat lincah dan kemampuan adaptasinya terhadap lingkungan sangat baik. Performance khasnya dari kambing kacang adalah bulunya lurus dan pendek. Warna bulunya biasanya warna tunggal, hitam, putih, coklat. Tanduknya cenderung seperti pedang, pendek ukurannya dan agak melengkung ke atas, sedikit ke belakang. Telinganya ada yang sedikit tegak, ada yang menggantung. Lehernya dari kambing kacang pendek. Punggungnya agak melengkung. Kambing kacang jantan punya janggut, sedangkan betinanya tidak atau jarang. Kemudian ada kambing jantan yang memiliki surai yang panjang dan kasar pada bagian leher dan sekitar ekor. Masih ingat bentuknya seperti apa ya yang Anda pernah lihat dekat rumah ya? Ayo kita lihat sekarang, ini kambing kacang. Ya, sudah sering lihat ya? Perhatikan tanduknya. Kecil, agak tegak, dan agak ke belakang. Ukuran dan posisi telinganya. Ya, warna bulunya. Janggutnya. Oh, sedikit ada janggutnya. Bulu surainya pada bagian leher ini dan sekitar ekor serta paha belakang ini. Oke. Kemudian perhatikan jenis mukanya ini. Ya. Sering ya Anda temui di sekeliling rumah Anda di kampung. Jadi sekarang jangan salah lagi bila ada yang bertanya nama bangsa dan ciri-ciri dari kambing kacang. Ya. Berikutnya kita kenal dengan kambing bur. Oh, kambing bur adalah kambing tipe pedaging atau tipe potong yang merupakan kambing introduksi dari Afrika Selatan dan sudah beradaptasi dengan kondisi Indonesia sekitar 65 tahun yang lalu. Kambing bur dapat dikenali dengan mudah dari tubuhnya yang lebar, panjang, dalam, bulunya putih, halus dan pendek, kakinya pendek, hidungnya cembung, telinganya panjang dan menggantung ke bawah. Kepalanya warnanya coklat kemerahan atau coklat muda sampai coklat tua. Beberapa kambing bur memiliki garis putih ke bawah di daerah wajahnya. Mereka cukup tahan terhadap penyakit. Mereka dapat hidup di kawasan belukar, semak belukar, lereng gunung yang berbatu, atau di padang rumput. Secara alamiah mereka adalah hewan yang suka meramban, sehingga lebih suka daun-daunan, tanaman semak dibanding rumput. Kambing bur pada umur 5-6 bulan sudah bisa mencapai berat 35-45 kg dengan rataan pertambahan berat tubuh sekitar 0,02-0,04 kg per hari. Kambing bur jantan akan tumbuh dengan berat badan 120-150 kg. Wah, besar. Pada usia umur 2-3 tahun. Sedangkan pada betinanya pada umur yang sama, umur 2-3 tahun, itu bisa beratnya 80-90 kg. Bur betina dengan bur jantan dua-duanya bertanduk. Dibandingkan dengan kambing perah lokal, persentase daging pada
karkas kambing pur jauh lebih tinggi, bisa mencapai 40-50% dari berat tubuhnya. Informasi lebih detail tentang kambing bur coba Anda pelajari secara mandiri ya. Kita lihat seperti apa kambing bur ya, tampilannya. Ini. Oh, ada yang pernah lihat ya? Oke, mungkin ada yang pernah lihat waktu di kampung ya. Kambing bur sebenarnya bukan ras asli di suatu daerah, tapi merupakan hasil persilangan dari dua ras, yaitu kambing sabana yang warnanya putih bertanduk, telinganya lebar dan pendek, bulat, dikawinkan dengan kambing Red Kalahari dari Afrika. Cirinya warnanya kambing Red Kalahari adalah warnanya coklat, merah bata. Perawakannya agak bulat gemuk seperti ini. Dan punya ciri agak mirip dengan kambing kacang di Indonesia. Baik, Anda sudah kenali tadi kambing apa saja? Kambing bur, kambing gembrong, kambing kacang ya. Sekarang kita kenalan dengan kambing peranakan etawa, PE, yang merupakan kambing hibrid hasil persilangan antara bangsa kambing etawa atau Jamnapari dari India dikawinkan dengan kambing kacang dari Indonesia. Kambing kacang adalah kambing ternak lokal Indonesia mulai dari zaman kolonial Belanda. Kambing PE telah beradaptasi dengan baik pada kondisi tropis basah di Indonesia. Kambing PE merupakan ternak dwiguna, jadi dua fungsinya, sebagai penghasil daging dan penghasil susu, seperti kemampuan dari tetuanya. Kambing PE juga memiliki bentuk muka yang cukup unik, cembung, melengkung. Nanti kita lihat ya, yang mana muka cembung pada kambing PE. Telinganya ini yang asik nih, telinganya relatif panjang, bisa 18-30 cm. Wah, panjang. Bentuknya lembek, terkulai, menggantung dan ujungnya agak terlipat. Jantan dan betina dari kambing PE memiliki tanduk yang pendek dan agak melengkung. Warna bulu dari kambing PE bervariasi, ada yang krem sampai hitam, tapi jarang yang warnanya tunggal. Jadi warna putih dengan belang hitam atau belang coklat itu cukup dominan. Bulu pada bagian paha belakang, leher, pundak nampak lebih tebal, lebih panjang dari bagian tubuh lainnya. Tinggi badannya, nah tinggi badannya ya, nanti Anda belajar di mata kuliah ilmu pemulihan ternak, kita mengukur tinggi badan ternak, tinggi badannya sapi, tinggi badannya kambing, panjang badannya, lingkar dadanya, dan lain-lain ya. Oke, sekarang kita kembali. Tinggi badannya untuk jantan itu sekitar 70-100 meter. Oh, ada yang sampai 1 meter untuk yang jantan. Kemudian berat badannya untuk betina sekitar 30-50 kg, yang jantan 40-80 kg. Hidungnya agak melengkung katanya ya. Kemudian kambing PE juga memiliki karakter garis punggung yang mengombak ke belakang, jadi cenderung agak tinggi di bagian belakangnya. Penasaran lihat kambing PE seperti apa? Muka yang cembung seperti apa? Hidung agak melengkung seperti apa? Kemudian ini yang agak unik, telinganya panjang sampai 30 cm, ujungnya agak berlipat. Seperti apa kira-kira? Kita lihat ya. Ini adalah tampilan kambing PE. Coba Anda bandingkan dengan kambing etawa yang murni ya. Temukan perbedaannya dan temukan persamaannya. Perhatikan mukanya yang cembung. Wah, cembung ya. Coba bandingkan dengan bentuk muka kambing kacang. Perhatikan juga telinganya. Wah, cukup panjang bukan? Ini juga panjang ya. Ini juga panjang. Coba bandingkan dengan kambing etawa atau Jamnapari sebagai tetua dari kambing PE. Kemudian perhatikan juga posisi punggungnya.
yang cenderung lebih tinggi dari tinggi pundak. Ini tinggi pundak, ini tinggi punggung ya. Ini tinggi pundak, nanti kita ukur tinggi pundaknya pada saat praktikum pemulihan ternak ya, di semester 3 kita mengukur tinggi pundak dari ini ke bawah tegak lurus, kemudian tinggi punggung dari sini ke bawah tegak lurus. Ternyata tinggi punggungnya cenderung kalau kambing PE lebih tinggi dibandingkan tinggi pundaknya. Baik, kambing PE merupakan kambing hasil persilangan, tadi sudah disampaikan, antara kambing Jamnapari atau di Indonesia disebut kambing Etawa dengan kambing kacang. Kambing PE sendiri dapat dibedakan dalam 2 ras, yaitu yang pertama ras Kaligesing. Ras Kaligesing memiliki ciri khas yaitu tekstur kepalanya yang menonjol atau biasa disebut istilah Roman nose. Kemudian bentuk kupingnya panjang dan terlipat. Warna khas dari Kaligesing adalah warna hitam dan putih. Kambing PE ras Kaligesing lebih dominan untuk dikembangkan untuk tujuan breeding, artinya untuk memproduksi anakan dan selain untuk produksi susu. Ini ras yang pertama dari kambing PE. Ras yang kedua adalah ras Senduro yang merupakan hasil perkawinan antara kambing Etawa atau Jamnapari dengan kambing kacang lokal dari daerah Lumajang yang dikenal dengan nama kambing Menggolo. Oke. Ciri khas dari kambing PE ras Senduro adalah warna bulunya putih, jarang yang bertanduk. Kemudian bentuk kupingnya sama dengan ras Kaligesing yang panjang bisa sampai 50 cm. Kemudian kupingnya agak lemas, terus ini berpilin ya, kelihatan agak terpilin kupingnya. Kemudian postur tubuhnya panjang, tinggi, dan agak tebal. Tinggi badannya diukur dari gumba, ini sebutnya gumba atau kita bilang ternak tinggi pundak itu sekitar 120 cm untuk kambing kacang. Oke. Ya, kupingnya kita bisa lihat warnanya rata-rata putih. Ya, bisa bedakan ya, kalau Kaligesing belang hitam putih, kalau ras Senduro cenderung putih. Ya. Baik, bangsa kambing lainnya adalah bangsa hasil pengembangan dari persilangan antara kambing PE yang kita silangkan kembali dengan kambing kacang. Nah, kambing PE kita kawinkan kembali dengan kambing kacang. Disebut kambing Jawa Randu. Jadi bisa terjawab ya tadi pertanyaan yang di slide yang awal tadi, kambing Jawa Randu adalah hasil persilangan antara kambing PE dengan kambing kacang. Kambing PE-nya sendiri adalah hasil persilangan dari kambing Etawa dikawinkan dengan kacang. Baik, sifat dari kambing Jawa Randu banyak yang mirip kambing kacang, seperti misalnya sifat liarnya. Bentuk badannya juga mirip kambing kacang meskipun agak besar. Ya. Kemudian pola makannya juga mirip seperti kambing kacang, tapi kecepatan tumbuhnya lebih cepat seperti kambing PE. Pakan yang disukai adalah hijauan, bisa daun, bisa rumput. Kemudian karena pakannya hijauan, bisa daun, bisa rumput, mereka mudah diternakkan dan mereka tidak terlalu perlu kandang yang kuat. Oke. Produksi susunya bisa sampai 1,5 liter per hari dan berat badannya bisa sampai 40 kg. Kita lihat sekarang kambing Jawa Randu, itu sudah turunannya dari Etawa, kambing sama kacang, jadi PE. PE kawin sama kacang, jadi Jawa Randu. Seperti apa kira-kira ya? Ini ternyata yang disebut kambing Jawa Randu. Lihat, telinganya sudah lebih besar dari kambing kacang, tapi lebih jatuh. Ini juga lebih jatuh.
lebar seperti kambing kacang tapi jatuh, tapi tidak sepanjang kambing etawa. Kemudian ada bulu-bulunya juga ya, seperti kambing etawa. Jadi posturnya masih mirip sama kambing kacang, tapi ikut gen dari PE lebih besar. Kemudian ciri khas bulu pada bagian belakang paha itu juga punyanya sifat dari kambing PE ya, diturunkan dari kambing PE. Postur mukanya kadang ada yang seperti kacang ya, tapi ada juga yang agak cembung seperti PE, meskipun badannya badan kambing kacang. Kemudian telinganya tadi saya sampaikan juga ada yang seperti kambing kacang seperti ini, tapi lebih panjang, masih ada bentuk lebarnya, tapi kayaknya sudah tidak terlalu terpilin seperti kambing PE. Ini yang disebut kambing Jawa Randu. Jadi jangan sampai tertukar nanti kalau lihat, oh kambing kacang, tapi kenapa kok kupingnya lebar dan jatuh? Berarti dia bukan kambing kacang, tapi kambing Jawa Randu. Sekarang ayo kita mengenal kambing yang selama ini dianggap kambing khas dari Sulawesi Selatan dan telah ditetapkan sebagai satu rumpun tersendiri oleh Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia tahun 2014. Kambing marica memiliki penampilan seperti kambing kacang, tapi lebih kecil, jadi terbaliknya dari kambing Jawa Randu. Ciri khas yang dimiliki oleh kambing marica ada warna tubuhnya cenderung coklat, ada yang juga agak kehitaman, ada juga agak putih. Kepalanya kecil, telinganya kecil dan cenderung tegak. Nih. Tanduknya juga pendek dan kecil. Rataan tinggi pundaknya itu sekitar 45 sampai 55 cm, cukup pendek. Berat badannya juga ringan, hanya sekitar 14 sampai 24 kg. Namun sekarang sudah sangat sulit ditemukan kambing marica, apalagi yang berdarah murni. Padahal kambing marica termasuk plasma nutfah, ternak khas Sulawesi Selatan yang bukan tidak mungkin bila dipelihara dengan baik, diseleksi dengan baik, dan dikembangbiakan dengan baik, bisa jadi ternak pendukung pencapaian pemenuhan kebutuhan protein hewani untuk masyarakat di pedesaan. Setuju tidak? Ya. Tapi dengan rendahnya pengetahuan peternak yang tidak mengerti bahwa kambing marica adalah beda dengan kambing kacang, padahal kambing marica punya kelebihan seperti kemampuan adaptasi yang sangat baik pada lingkungan yang cukup ekstrim, maka banyak kambing marica yang cepat disembelih, dipotong, karena dianggap sebagai kambing kacang yang kurang bagus pertumbuhannya. Di lain pihak, bila kebetulan ada kambing kacang murni yang dipelihara oleh peternak, mereka dipelihara sama-sama dengan kambing kacang, maka terjadilah kawin silang di antara mereka. Perkawinan yang tidak teratur akan menurunkan kemurnian, persentase kemurnian sifat suatu bangsa atau suatu rumpun akan turun, dan kondisi persilangan tidak teratur tersebut dapat menghilangkan potensi genetik yang dimiliki oleh suatu bangsa. Sayang ya. Jadi bila suatu saat Anda melihat ada kambing kacang dengan bentuk telinga yang agak kecil dan mengarah ke atas seperti yang terlihat pada gambar, tolong beritahu kami ya di Laboratorium Pemuliaan dan Genetik Ternak, karena kami sekarang sedang mencari dan meneliti, mengkoleksi data kambing marica murni sebagai proyek penelitian bersama dengan profesor dari Kobe University di Jepang. Untuk meneliti salah satunya adalah tema penelitian kami, salah satu yang sedang berjalan adalah kami sedang meneliti asal-usul dan jalur migrasi kambing di Asia. Atau mungkin Anda menjadi tertarik untuk meneliti tentang kambing? Ayo kita meneliti bersama, ya.
Saya tidak pernah bosan untuk mengingatkan Anda bahwa pendidikan bukan cuma pergi ke kampus dan kuliah, praktikum, buat tugas, akhirnya dapat gelar sarjana. Sayang bila masa kuliah Anda di Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin hanya dihabiskan untuk sekedar buru ranking. Ya, cobalah berbagai kesempatan, pengalaman, hal baru, karena dengan mencoba banyak hal di berbagai bidang seperti ikut lomba, ikut kegiatan ekstrakurikuler yang beragam, Anda akan dilatih membagi waktu dan target kegiatan. Selain Anda dapat memperluas pengetahuan, menyerap ilmu kehidupan, dan punya teman lebih banyak. Ya. Selamat belajar. Karena mempelajari hal baru adalah kegiatan yang mengasyikkan. Oke, selamat ketemu lagi.